Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Hanan dalam pembahasan kisi-kisi PHB IPS semester 1. Tentunya baik semua ya. Yang pertama mari kita bahas tentang pengertian inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk memperjelas. Nah, itu contoh gambarnya seperti itu. Kemudian isi yang berikutnya adalah apa yang dinamakan sebagai simbol peta. Dalam peta ada simbol-simbolnya ya. Ada simbol titik, simbol garis, simbol gambar dan sebagainya. Nah, itu namanya simbol peta. Kemudian ada namanya sumber peta. Ini sumber peta. Sumber peta adalah informasi awal dalam pembuatan peta, misalnya dari lembaga pembuat peta atau sumber dari internet. Yang berikutnya adalah tadi simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan ya. Kemudian ada namanya hutan mangrove atau hutan bakau, hutan mangrove atau hutan bakau. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali, tapi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara ekologis dan yang kedua secara ekonomis. Fungsi secara ekologis yaitu hutan mangrove sebagai tempat kehidupan bagi ikan-ikan kecil, juga untuk melindungi pantai dari abrasi gelombang air laut. Kemudian fungsi ekonomisnya yaitu tanaman bakau tersebut bisa langsung dimanfaatkan, yaitu untuk kayu bakar atau arang ya, untuk bakar sate dan lain sebagainya. Dan nikel, aduh jeblok oh, apa ini ya, nikel mempunyai manfaat yang banyak sekali. Bisa Anda pelajari ya, dan lain sebagainya. Ada untuk material pembuatan koin, pembuatan tangga otomotif, bahan utama baterai isi ulang. Ini biasanya bahan baterai isi ulang. Kemudian ada namanya bauksit. Bauksit. Manfaatnya apa? Bisa Anda lihat bauksit itu apa manfaatnya. Kemudian ada lagi namanya terumbu karang. Terumbu karang. Dan ada lagi namanya pasir besi. Di Indonesia ini banyak sekali ya pasir besi. Dimana itu ya? Di Cilacap, Sumatera, Lombok, Jogja, kemudian Gunung Pegak atau Lampung, Sumatera ya, dengan pegunungan Pegrok. Yang berikutnya adalah perairan Indonesia yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, sampai 4 juta kilometer persegi itu luasnya. Ada ikannya, ada terumbu karangnya, dan juga ada hutan mangrove yang tadi sudah dibahas di depan. Ternyata ada 350 spesies fauna termasuk ikan dan 110 mikroba binatang kecil, dan juga ikan yang biasa kita konsumsi. Nah, itu ada 6,4 juta ton per tahun ikan laut di Indonesia. Kemudian ada namanya terumbu karang. Nah, terumbu karang. Ada terumbu karang ya.
luasnya sampai 284,3 ribu kilometer. Nah, itu berupa terumbu karang. Ada 3 juta hektar berdiri atas mangrove. Nah, ini kekayaan yang berikutnya ini. Baik, kita beralih kepada persebaran penduduk Indonesia atau dinamika penduduk Indonesia, yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang ditentukan atau disebabkan oleh 3 faktor tadi ya. Ada kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, ini ada dari Badan Pusat Statistika, ini bisa Anda baca untuk sebagai pengayaan. Ini adalah informasi yang terkini sampai tahun 2020 ya, sebesar 70% itu dilihat. Tren laju pertumbuhan Indonesia kian menurun jika dibandingkan dengan periode 10 tahun yang lalu. Nah, baik, kita lihat sekarang jenis-jenis fauna asiatis. Ada gajah, ada harimau, badak, dan banteng. Itu masuk fauna Indonesia bagian barat. Kemudian ada juga namanya fauna peralihan atau tengah, yang juga disebut biasanya sebagai endemis atau endemik ya. Nah, itu seperti auna, komodo, dan sebagainya itu. Nah, yang terakhir, interaksi antar ruang memberikan dampak perubahan bagi bangsa Indonesia khususnya. Dampaknya apa saja? Banyak sekali. Di antaranya adalah satu, penggantian atau bergantinya fungsi penggunaan lahan. Lahan tadinya untuk pertanian, sekarang untuk perumahan, real estate. Nah, kemudian juga sarana prasarana terus bertambah dan bertambah maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.